teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Dalam video kali ini saya mau sedikit berbagi tips mengenai hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika mau sewa lahan, teman-teman. Jadi sewa lahan ini diperuntukkan bagi teman-teman yang masih memungkinkan untuk nanti kedepannya bisa swasembada pakan ya. Jadi sewa lahan ini nanti untuk tanam pakan, teman-teman. Tanam pakan hijauan, misalnya bisa ya jenis rumput atau misalnya jenis ramban-rambanan gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang wajib diperhatikan di awal, teman-teman, untuk sewa lahan ini. Nah, karena saya hobinya sewa lahan, saya mau berbagi tips dengan teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau ngikutin jejak saya untuk bisa swasembada pakan walaupun tidak punya lahan. Jadi kita caranya adalah sewa. Oke. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, soal lahannya itu harus mudah akses airnya, teman-teman. Akses air ini bisa bersumber dari selokan, bisa bersumber dari mata air, bisa bersumber dari teman-teman ngebor sendiri gitu. Jadi karena nanti teman-teman mau action nanem, jadi air itu sangat penting. Air itu sangat penting. Upayakan airnya kalau bisa 24 jam ada. Nah, kalau tidak bisa gimana? Misalnya ada selokannya agak jauh, misalnya 200 meter, 100 meter, atau 300 meter. Kalau memang lahannya memungkinkan dari faktor-faktor yang lain, tidak apa-apa diambil. Tapi kalau ternyata lahannya sudah mahal, harus ngambil airnya dari jauh, ya cari lahan lain, teman-teman. Nah, air penting sekali ya. Air penting sekali untuk pertaniannya. Kalau sudah air, nanti yang perlu diperhatikan berikutnya adalah lahannya sendiri, teman-teman. Lahannya sendiri itu bentuknya seperti apa? Apakah bekas tanaman, misalnya bekas tanaman cabai, terong, singkong, tebu dan sebagainya, atau tanah nganggur tahun-tahunan yang isinya cuma ilalang gitu, atau mungkin malah tanah tandus kering segala macam. Nah, ini nanti akan ketemu banyak ini ya, banyak jenis-jenis tanah. Nah, kasusnya seperti ini. Misalnya tanahnya ketemu tanah yang kering. Nah, tanah kering tapi ternyata di dekat situ ada pengairan yang bagus. Kalau saya ambil. Nah, ambil karena nanti tanah kering itu bisa dikelola dengan pengairan yang baik gitu. Nah, kalau tanah situ isinya ilalang, oke, ilalang masih bisa diakali lah dengan cara nanti dibabat semua, habis itu ditebari kapur dolomit, kapur pertanian, teman-teman. Nanti ilalangnya males hidup lagi kalau sudah distabilkan pH-nya dengan kapur dolomit gitu. Kalau ternyata bekas tanaman palawija, nah itu bagus karena petani sebelumnya pasti tentu saja sudah memikirkan soal air, soal sinar matahari, segala macamnya. Nah, itu ambil, teman-teman. Nah, kemudian kalau tanahnya itu malah sering kebanjiran gitu. Nah, kalau yang hal seperti ini saya hindari ya. Karena kita mau nyewa ini kan masih bisa milih idealnya yang seperti apa sih kan gitu. Nah, kalau memang sering kebanjiran segala macam, menurut saya baiknya dihindari daripada sudah investasi banyak ternyata hasilnya tidak memuaskan karena terendam air. Jadi kalau teman-teman bertanya, Mas, jenis rumput apa yang nanti bisa tahan kerendam air, saya bisa pastikan kalau kerendam airnya lebih dari 2 hari, aneka jenis rumput apapun akan tidak tumbuh dengan baik atau kemungkinan besar akan malah bisa mati, teman-teman. Nah, ini soal kondisi tanahnya. Terus soal harganya nanti kalau saya biasanya paling mahal itu 3.000 lah, itu paling mahal, dengan catatan tanahnya subur, airnya gampang, sinar mataharinya full, terus mobil bisa sampai
lokasi. Nah, itu masih masuk itu 3.000. Nah, tapi nanti dengan berbagai catatan, misalnya teman-teman tidak hanya sekedar nanam pakan khusus ternak, tapi teman-teman juga bisa nyelipi pisang, pepaya, jambu kristal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada potensi sumber income lain untuk menutup biaya yang tidak murah. Kalau yang sering saya dapatkan itu kisaran harga Rp700 per meter per tahun sampai dengan 1.500 per meter per tahun gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 hektar ya 15 juta. Nah, saya biasanya tidak pilih-pilih lahan teman-teman, asal kualifikasi masuk, luas berapapun saya ambil. Misalnya luas 100, luas 200, 300 meter saya ambil aja. Soalnya itu untuk menjaga konsistensi saya untuk selalu nambah lahan pakan hijauan. Nah, ini soal harga. Terus nanti soal diskusi berikutnya durasi waktu teman-teman. Nah, saya sebenarnya kalau mau aman itu minimal 5 tahun lah sewanya. Tapi ada kalanya pemilik lahan mintanya per 2 tahun gitu. Ya udah ambil aja, atau minta per tahun gitu. Jadi lahan saya itu kalau nggak salah saat ini ada yang saya sewa ya teman-teman. Yang saya sewa itu kurang lebih ada 39 bidang. 39 bidang tanah dengan luasan berbeda-beda, dengan kondisi tanah yang berbeda-beda pula. Nah, ini nanti tinggal di tempat teman-teman juga pasti karakternya berbeda-beda. Nah, kemudian soal jarak teman-teman. Soal jarak antara lahan yang disewa dengan kandang, kalau bisa sedekat mungkin, kalau bisa, karena ini nanti akan mengurangi banyak biaya harian. Kalau bisa sedekat mungkin teman-teman, sedekat mungkin dengan kandang. Nah, kalau nggak bisa dekat gimana? Saya biasanya masih pakai rumus pertama, yaitu maksimal 3 kilometer dari lahan. Nah, tapi ada beberapa lahan kemarin total sekitar 1,2 hektar. Jadi ada beberapa lahan kecil-kecil saya kumpulin satu area itu. Nah, itu jaraknya sekitar 7 kilo dari kandang. Itu tetap saya ambil, tapi catatannya adalah ternyata di lahan itu airnya mudah sekali. Terus memang lahannya subur teman-teman. Jadi saya beranikan diri untuk ambil. Terus kemudian akses mobilnya gampang banget itu. Nah, itu saya ambil teman-teman, saya ambil. Nah, tapi teman-teman bagi yang baru mau belajar sewa lahan, yang opsi jarak jauh itu nanti aja yang ngambilnya. Pokoknya ngambilnya opsi yang jaraknya pendek-pendek dulu teman-teman. Opsi pendek-pendek dulu supaya teman-teman nanti tidak kerepotan dalam urusan hariannya. Nah, terus intensitas cahaya matahari teman-teman. Nah, upayakan lahannya ini memang sepanjang hari sinar mataharinya oke ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada lahan yang di sekitaran pohon jati ternyata mataharinya cuma beberapa jam, kalau saya tidak begitu saya minati. Tapi kalau ada lahan yang bisa mataharinya dari pagi ketemu sore, nah itu pasti salah satu aspek yang nanti memperkuat saya untuk melanjutkan sewa. Oke. Kalau sudah lahannya terseleksi dan terpilih, kemudian teman-teman bikin surat perjanjian kerjasama sewa lahan. Nah, poin-poinnya banyak, monggo lah. Misalnya durasi sewa, masa sewa, ongkos sewanya berapa, terus nanti eh, sampai posisi poin yang menyatakan bahwa selama teman-teman sewa lahannya tidak boleh dijual sama pemilik lahannya gitu. Nah, ini nanti dimasukkan aja teman-teman. Ini nanti poin-poinnya dimasukkan yang sekiranya intinya sama-sama menjaga, sama-sama menguntungkan. Artinya si pemilik lahan pun tidak bisa semena-mena tiba-tiba di tengah waktu masa kontrak di cancel perjanjiannya diputus di tengah jalan. Kan nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya surat perjanjian kerjasama ini untuk saling menguatkan kedua belah pihak. Nah,
masukkan aja misalnya item-item yang memang teman-teman perlukan, karena nanti di tiap apa namanya, di tiap daerah, tiap lokasi tanah ini nanti beda-beda ya. Misalnya seperti ini, saya ada dua lahan yang kondisinya itu benar-benar sudah lama banget nggak diolah, isinya ilalang. Nah, saya minta kepada pemilik lahan, tahun pertama biaya sewanya setengah dari kesepakatan, karena saya kan harus ngolah di awal itu berat. Tahun pertama, tahun kedua adalah sesuai nilai kesepakatannya teman-teman. Nah, ini hal-hal seperti ini monggo silahkan silahkan dibicarakan baik-baik dengan para pemilik lahan. Nah, soal lahan sewa ini, misalnya teman-teman mau bikin kandang, boleh nggak? Boleh-boleh aja teman-teman bikin kandang di lahan sewa, dengan catatan minimal durasi sewanya 10 tahun ya. Minimal durasi sewanya 10 tahun, artinya selama 10 tahun ini kan teman-teman berkesempatan untuk mencari profit di lahan itu. Nah, tapi karena posisinya itu ada di lahan sewa, nanti bangunannya tidak perlu yang super permanen, karena ini statusnya lahan sewa ya. Nanti tiba-tiba diminta sama pemiliknya kan repot juga. Nah, kan seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau durasi sewanya cuma 5 tahun, kalau menurut saya jangan dibikin bangunan lah. Soalnya nanti 5 tahun itu kan ya pendek-pendek juga lah waktunya gitu. Soalnya ketika teman-teman sudah mendirikan bangunan di lahan sewa, pasti gatel untuk nambah bangunan lagi, untuk nambah kandang, untuk nambah gudang. Akhirnya teman-teman keluar duit banyak itu, keluar duit banyak. Nah, kalau saya pribadi, saya benar-benar baru bangun secara fisiknya itu yang saya patenkan ya di lahan milik sendiri. Nah, di lahan yang sewa saya cuma bikin yang sifatnya semi permanen teman-teman. Artinya misalnya selesai kontrak ya paling beresinnya 3 hari lah gitu, udah beres bangunannya gitu. Ini teman-teman, ini beberapa trik dari saya supaya teman-teman yang berkesempatan ya, yang berkesempatan untuk bikin swasembada pakan ini bisa sewa lahan. Nah, swasembada pakan dan ketersediaan pakan yang semakin banyak, semakin melimpah ruah, itu akan mempermudah teman-teman dalam mewujudkan cita-citanya. Jadi misalnya cita-citanya tuh mau punya 300 ekor. Nah, itu bisa. Nanti ngecek teman-teman, oh ternyata lahan saya luasannya sekian. Nah, luas sekian dibagi 60 itu ketemu jumlah yang dipelihara. 60 meter teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau pelihara kebalik. Jadi misalnya ada lahan 600 meter lahan sewa. Oh, ternyata kalau dibagi 60 idealnya teman-teman pelihara 10 ekor gitu. Nah, kalau ketemu lahan 1200 dibagi 60, teman-teman peliharanya 20 ekor. Ini pun nanti tidak bisa teman-teman langsung santai-santai, karena kalau memang teman-teman main breeding, ini nanti kan berkembang terus populasinya. Nah, teman-teman untuk antisipasi harus menambah lahan pakan hijauannya dengan cara sewa lagi. Nah, gitu. Nah, sewa tanah seperti ini pun bukan tanpa risiko ya. Ada aja lah risikonya, entah ternyata hasil panennya nggak maksimal, entah ternyata sudah sewa cakep-cakep kena komplain tetangga lahan segala macam. Ya seperti itulah. Saya pernah satu lahan luas 1000 itu perjanjiannya 5 tahun, tapi baru 1 tahun diminta teman-teman, diminta balik. Nah, waktu itu alasannya si pemilik lahan itu belum punya rumah permanen, terus mau renovasi rumah dengan cara jual tanahnya. Kok dilala, kebetulan saya nggak pegang duit, akhirnya ya terpaksa saya lepas lah itu lahan sewaannya, dengan kondisi biaya sewa selama 4 tahunnya saya dikembalikan, dan saya minta waktu 1 bulan untuk bongkar rumpun teman-teman. Rumputnya saya bongkar ke lahan baru. Terus ada beberapa pohon pisangnya pun saya bongkar, saya tanam di lahan baru. Oke teman-teman, terima kasih
sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi rambu-rambu bagi teman-teman semua yang mau sewa lahan. Semoga teman-teman semua dapat lahan sesuai yang diinginkan, dan semoga teman-teman semua bisa swasembada pakan. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Nantikan kami di video-video berikutnya. Terima kasih.